Kalau kita berpikir secara seragam, itu akan berbahaya sekali karena begitu ada orang yang berbeda itu udah seperti terancam gitu. Nah, kami tidak ingin terjebak ke situ sehingga kenapa kami mulai dari sesuatu yang kasat mata, misalnya pakai baju yang tidak seragam. Nah, itu mempengaruhi pola pikir kita gitu loh. Oh, ternyata nggak seragam itu nggak apa-apa kok. Ternyata keberagaman itu indah kok. Berbeda itu indah gitu ya. Jadi tidak harus memaksakan diri untuk seragam seperti itu. Saya Sri Wahyaningsih, biasa dipanggil Wahya. Saya pendiri Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Jadi kami mengawali salam awalnya bukan di Yogyakarta tetapi di Lawen, Banjarnegara tahun 1988. Nah, awalnya memang di Lawen ya, karena waktu itu ya ada permasalahan orang desa lari ke kota dan akhirnya menggelandang. Nah, itu yang menuntun saya pulang ke desa. Nah, ternyata memang ada kesenjangan yang sangat luar biasa. Di sana daerahnya sangat subur tetapi masyarakatnya miskin dan mereka orientasinya ke kota untuk menjadi buruh-buruh aja. Dan pendidikan tidak bisa membuat mereka menyelesaikan masalah yang ada di kampungnya. Kemudian kami berpikir kenapa kok anak tidak mau sekolah dan orang tua tidak termotivasi untuk menyekolahkan anaknya. Ya karena dari pengamatan sekilas gitu ya dan ngobrol dengan orang tuanya, mereka mengatakan bahwa sekolah tidak menjawab persoalan hidup mereka. Justru anak-anak ini seperti dicabut dari akarnya. Begitu mereka sekolah, mereka tidak mau lagi membantu orang tuanya. Yang notabene mereka petani karena sekolah identik dengan bersih, harus pakai seragam, pakai sepatu, sementara kehidupan bertani itu berkotor-kotor seperti itu. Anak-anak saya sekolah formal dan kebetulan anak-anak saya juga tidak semuanya mulus-mulus saja gitu ya. Dan yang bungsu itu bahkan selalu mengatakan aku cuti dulu ya gitu ya, dan sampai dia mengatakan aku mau sekolah kalau usiaku udah 10 tahun. Saya merasa kenapa sih anak-anak juga nggak suka sekolah? Selalu jawabannya sekolah selalu banyak aturan. Misalnya yang sampai rambut nggak boleh gondrong, baju harus seragam, harus dimasukkan. Dan kekuasaan itu ada di tangan guru. Sampai anak saya mengatakan guru itu bisa salah nggak sih? Apakah kalau guru itu selalu benar? Nah jadi karena problematika yang misalnya tadi seragam nggak suka, rambut gondrong nggak boleh. Terus akhirnya ya udah saya bikin sekolah yang memang anak itu bisa seneng gitu ya, bisa menyenangkan dan menurut saya bukan hal-hal yang sangat mendasar. Kemudian kami mendesain yang kelihatan aja ya, jadi kami tidak pakai seragam, terus boleh pakai sendal, rambut boleh gondrong, boleh diwarna-warna seperti itu ya. Yang kita tuh seragam itu sampai mulai pola pikir gitu, sampai juga materi yang harus dipelajari itu harus sama. Sementara saya percaya bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu punya talenta masing-masing dan punya ketertarikan masing-masing. Tentunya mereka tidak bisa diseragamkan. Misalnya matematika, semua anak harus bisa. Sementara itu belum tentu semua anak itu mampu belajar matematika. Sekalipun kita nggak bisa menafikan bahwa matematika itu erat sekali dengan kehidupan kita. Tetapi cara belajar kita kan bisa dengan model yang lain gitu ya. Mereka belajar matematika tetapi tidak harus seperti ahli matematika gitu ya. Nah sehingga kami mulai memikirkan bagaimana membuat sekolah ini memberi ruang yang merdeka pada setiap anak dan setiap anak bisa menemukan jati dirinya, menemukan potensinya. Kami di sini menghilangkan sekat-sekat mata pelajaran. Jadi kami sekolahnya tidak berbasis mata pelajaran tetapi kami berbasis riset sesuai dengan minat anak-anak. Sehingga mata pelajaran itu sebagai proses gitu ya. Pada akhirnya nanti mereka juga akan ketemu matematika, ketemu IPA, ketemu IPS, tetapi dari apa yang mereka suka. Dengan riset itu otomatis anak mampu menemukan pengetahuannya sendiri karena mereka melakukan gitu. Nah selama ini kan kita belajar yang menjejalkan gitu, memberikan misalnya hafalan-hafalan. Ini kan pengetahuan atau keinginan dari orang lain bukan dari dirinya sendiri. Nah dengan riset itu kan terdorong dari rasa ingin tahu. Jadi keinginan yang dari dalam dirinya itu bisa dikeluarkan gitu ya. Nah sehingga mereka punya pengalaman karena mereka bisa mengamati
mengamati, bisa menyentuh, bisa meneliti gitu ya, kemudian menganalisa dan pada akhirnya bisa menyimpulkan. Ini keunggulannya karena pengetahuan yang memang mereka temukan bukan karena kata orang gitu ya. Ki Dewantoro mengatakan metode Among itu Tut Wuri Handayan. Jadi bagaimana kita di belakang tetapi memberi penguatan gitu ya. Kita mengamati, membimbing dengan seksama, memberikan kasih sayang, memberikan dorongan. Nah, itu sebetulnya fungsi-fungsi yang semestinya orang dewasa, baik itu orang tuanya, orang dewasa di sekitarnya. Makanya kami sangat menyadari sehingga kami lebih berperan sebagai fasilitator. Biarkan anak itu mekar semekar-mekarnya dan mereka merdeka untuk mengungkapkan, untuk mengapresiasikan apa yang menjadi potensi diri.